kitab tasawuf yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa fil hadis innal imana yabdu fil qalbi lam'atan bayda'ah. Sesungguhnya iman itu awal mulanya muncul di hati sebagai sinar yang putih. Lam'a bayda, sinar yang putih. Summa tazidu hatta yabyadul qalbu kullah. Kemudian membesar hingga semua hati kita menjadi putih. Wa innan nifaqa, dan sesungguhnya kemunafikan, yabdu fil qalbi, awal mulanya tampak di dalam hati, nuktatan sauda'ah, titik hitam. Summa tazidu hatta yaswaddal qalbu kullahu. Kemudian tambah hitam hingga semua hati menjadi hitam. Hadis ini disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bersumber daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, nas'alullaha al-afiyah wal wafa alal islam lana walil muslimin. Kalau hati manusia awalnya putih, mungkin hanya mengkilat putih, tapi tambah putih sehingga semuanya hatinya putih, berarti kalau dia mati dalam keadaan hatinya putih seperti itu, dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Kata Habib Abdullah Haddad, kita memohon kepada Allah keselamatan. Jangan sampai hatinya hitam, kecil, hitamnya di hati, membesar sehingga hatinya menjadi hitam semuanya. Kita memohon kepada Allah diselamatkan dari semuanya itu. Dan kita memohon kepada Allah kita wafat dalam keadaan hati kita putih, sehingga kita wafat dalam keadaan Islam. Demikian juga kita mohonkan mati seperti itu juga bagi umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, wa innama yazidul iman bil mudawama alal amal as-salihah wal ikthar minha mal ikhlas lillahi. Sesungguhnya iman itu akan bertambah apabila kita senantiasa melakukan amal-amal yang baik dan memperbanyak amal-amal yang baik yang disertai dengan ikhlas. Jadi kalau hati kita putih, tatkala hati kita putih, lalu kita continue terus menerus melakukan amal kebaikan dan memperbanyak amal kebaikan disertai dengan keikhlasan, maka hati kita yang putih makin putih sehingga dalam hati kita semuanya menjadi putih. Begitu kata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Wa amman nifaq faziyadatu bil amal as-sayyi'a min tarkil wajibat wartikabil muharramat. Adapun bertambahnya kemunafikan di hati kita yang tadi merupakan cahaya hitam di hati kita. Hati kita mempunyai cahaya hitam, ya, cahaya yang hitam. Cahaya hitam di hati kita itu akan bertambah kalau kita melakukan amal-amal jelek dan meninggalkan kewajiban-kewajiban serta melanggar perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, man adznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u. Sabda Rasul, barang siapa melakukan suatu dosa maka akan tumbuh di hatinya titik hitam, satu titik. Fa in taba sukila qalbu. Kalau dia bertobat maka hatinya dikilatkan, dibersihkan sehingga mengkilat kembali. Wa illam yatub, kalau tidak bertobat,
zada dzalika hatta yaswaddu qalbuh, bertambah titik hitam tadi sehingga semua hatinya menjadi hitam. Fadzalika ran, itu yang dikatakan karatan dalam hati. Alladzi qala Allah taala, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak, bal rana, akan tetapi berkorat, ala qulubihim, atas hati mereka, makanu yaksibun, sebab perbuatan yang mereka lakukan. Jadi ini ancaman dari Allah, peringatan dan ancaman dari Allah. Kalau hati kita putih lalu bermaksiat satu kali, maka ada titik hitam. Kalau kita makin bermaksiat, melanggar perintah Allah, meninggalkan kewajiban, perbuatan jelek yang kita lakukan, maka hitam itu makin besar sehingga hati kita menjadi hitam semuanya. Dan kalau itu terjadi dan kita wafat dalam keadaan seperti itu, waliyadzubillah, maka kita akan diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Namun sebaliknya, tatkala kita berbuat kemaksiatan, hati kita menjadi hitam, ada titik hitam di situ, lalu kita bertobat, maka dengan tobat itu hati yang ada titik hitamnya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan an-nadamatu taubatun, nyesal itu adalah taubat. Dan orang yang bertobat dari dosa, at-taib minad dzambi kaman la dzambalah, sama ditulis oleh Allah seperti tidak punya dosa. Bahkan ada keistimewaan untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbuat dosa, malaikat pencatat amal yang ada di kiri tanya kepada malaikat pencatat amal yang di kanan, ya apa saya tulis? Katanya malaikat pencatat amal yang di kanan, jangan dulu, tunggu dulu 6 jam kemudian. Kalau selama 6 jam tidak taubat baru ditulis. Tapi luar biasanya untuk umat baginda Nabi Muhammad, tatkala ditulis lalu kita bertobat, maka tulisan-tulisan tentang catatan dosa kita itu dihapus dengan sendirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala diganti. Jadi barang siapa yang bertobat dari semua dosanya, maka dosanya itu dirubah menjadi tumpukan pahala. Ulaikal ladzina badallahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi kalau kita berbuat maksiat ada titik hitam, berat titik hitam ini, satu titik cuma 1 ton dosanya itu yang harus kita pikul menghadap Allah. Lalu kita tobat, berat dosa 1 ton tadi dirubah oleh Allah menjadi berat pahala. Begitu keistimewaan yang didapat oleh umat baginda Nabi Muhammad. Yang lebih menakjubkan lagi untuk umat Nabi Muhammad, kalau dia bertobat, ditunggu 1 tahun tidak bertobat, ditunggu 2 tahun tidak bertobat, ditunggu 1 bulan tidak bertobat sebelum kematiannya, ditunggu 1 minggu sebelum kematiannya tidak bertobat, lalu ditunggu beberapa saat sebelum kematiannya dia bertobat, maka dihapus semua pahalanya, bahkan dijadikan semua dosanya dirubah oleh Allah, buddilat sayyi'atuhum hasanat, dirubah menjadi kebaikan. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, man atani yamsi ataituhu, atau uharwilu, atau ataituhu harwalatan bil manni wal fadli. Di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Allah, berarti bertobat dari perbuatan dosanya, ada titik hitam di hatinya karena berbuat dosa, lalu dia segera bertobat kepada Allah dengan cara berjalan, aku akan menyambutnya dengan cara berlari, dan akan aku anugerahkan kepada dirinya apa? Al-manna wal fadla, karunia dan keutamaan. Karunia dan keutamaan itu apa? Dirubahnya tumpukan dosa menjadi tumpukan pahala. Bahkan yang lebih menakjubkan khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad yang membawa tumpukan dosa, selagi dia tidak menyekutukan Allah, mau menyesal akan dosanya, apa kata Allah? Barang siapa yang datang dari umat Nabi Muhammad dengan tumpukan dosa memenuhi bumi ini, selagi tidak walam yusyrik bi syai'an, selagi tidak menyekutukan Allah, apa kata Allah? Aku akan menyambutnya lagi tuhu bi ghurabil ardi maghfiratan, atau aku akan bawa untuk dia
kalau dia datang kepadaku selagi dia tidak menyekutukan aku, dia menyesal akan dosa-dosanya, tapi dia bawa dosa memenuhi bumi dan langit seumpamanya, maka kata Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad, aku akan sambut dia dengan pengampunan sesuai dengan jumlah dosanya yang memenuhi langit dan memenuhi bumi. Ini hebatnya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu diingat, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menyampaikan, fala syai'a asyarru wa adharru 'alal insani fid dunya wal akhirah minadz dzunub. Kata beliau, tidak ada sesuatu apapun yang lebih jahat, lebih jelek, lebih berbahaya atas setiap manusia di dunia ataupun akhirat melebihi dosa. Jadi yang paling jelek, yang paling jahat, yang paling bahaya untuk kita di dunia dan di akhirat adalah dosa. Wala yakadu yakhlusu ilaihi su'un wala yanulhu makruh illa min jihatiha. Perlu kita ketahui, kejadian jelek yang menimpa kita atau hal yang tidak menyenangkan yang menimpa kita, pada dasarnya itu karena dosa yang kita lakukan. Kesandung pun, ya, kita jalan kesandung, apalagi sampai luka, kesandung biasa saja. Apapun yang tidak menyenangkan bagi kita, apapun yang jelek menimpa kita, ingatlah kata Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, itu semuanya karena hukuman dari Allah atas dosa yang pernah kamu lakukan. Dan Habib Abdullah Haddad menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, tidak ada sesuatu apapun yang menimpa kamu kecuali karena disebabkan perbuatan tangan kamu sendiri. Artinya karena ulah dosa yang pernah kamu lakukan. Apapun yang menimpa kamu dari musibah yang tidak menyenangkan, ya, termasuk pusing, ya, sumpah, itu karena ada dosa yang kita lakukan. Rasulullah SAW menyampaikan, wa minad dunubi dunubun la yukafiruha illal ham. Ada sebagian dosa Allah tidak berkenan mengampuni untuk umat Nabi Muhammad kecuali Allah memberikan sumpah kepada dirinya. Jadi sumpah itu nikmat. Kenapa? Dengan sumpah, apabila kita dengan sumpah itu susah, sumpah, pusing, ruwet pikiran, tak karuannya. Kalau kita tertimpa seperti itu, sebetulnya itu adalah Allah berkehendak untuk mengampuni kita selagi kita kembali kepada Allah. Sumpah, pusing, baca Al-Quran, sholat taubat, baca istighfar, baca sholawat. Kalau kita lakukan seperti itu, maka sumpah yang kita alami adalah merupakan pelebur dosa. Karena di antara ada beberapa dosa Allah tidak berkenan untuk mengampuni kecuali dengan cara sumpah tadi, alham. Begitu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan insyaallah apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk dari diri saya dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan ini kita bisa bersikap dan mempertahankan kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian kita berharap bisa diwafatkan oleh Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan dalam keadaan semua dosa terampunkan, atau bahasa ringkasnya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.